Banjirop kembali melanda kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Tahun ini banjir berlangsung selama 2 bulan berturut-turut, yaitu pada pertengahan bulan November dan awal bulan Desember. Air laut melimpah melewati batas tanggul yang menahan dan menggenangi rumah warga dengan ketinggian 30 cm hingga 60 cm. 7 Desember 2021, banjir masih menggenangi wilayah pesisir Jakarta ini dengan ketinggian 15 cm. Meski demikian, warga enggan mengungsi karena menurut mereka kejadian ini adalah hal yang biasa. Solusi banjirop sudah diatasi dengan pembangunan tanggul yang dibangun dekat pemukiman. Namun, solusi tersebut kurang efektif karena air laut selalu berada di posisi yang lebih tinggi dari pemukiman. Masalah ini pun kemudian dijawab lembaga terkait dengan menambah ketinggian tanggul secara rutin. Menurut tokoh masyarakat Muara Baru Husnin, penyebab banjir tidak semata disebabkan oleh tingginya air laut, namun juga disebabkan oleh permukaan tanah yang turun hingga 10 cm. Udah nggak hitung lagi lah. Kalau banjir udah menjadi tradisi udah. Udah menjadi tradisi, kebiasaan udah. Tolong perhatikan, pedulikan tentang kondisi pinggir pantai kita. Karena pinggir pantai kita kalau salah kita abaikan, Jakarta terancam tenggelam. Tak hanya tanggul di dekat permukiman, tahun 2014 pemerintah membangun tanggul raksasa atau giant seawall di sepanjang pesisir Jakarta yang berfungsi sebagai penahan gelombang air laut. Namun, tembok tersebut masih belum bisa mengatasi banjir. Penyebabnya karena ketinggian air laut yang ekstrim atau tanggul raksasa yang jebol. Menurut pengamat tata kota Nirwono Yoga, jalan satu-satunya mengatasi banjirop adalah dengan melakukan relokasi warga ke tempat yang lebih aman. Maka yang paling tepat adalah tadi merelokasi warga ke pemukiman atau ke rusun terdekat dari lokasi. Kenapa warga tidak mau, banyak yang resistensi, itu lebih karena sosialisasi. Mereka tidak punya gambaran besar pantai utara Jakarta mau dijadikan apa. Karena mereka juga ditakutkan adalah kalau mereka nanti direlokasi ke rumah susun misalnya, tanah itu akan digunakan untuk developer, ya, untuk bangun hotel, untuk bangun tempat rekreasi misalnya. Nah, ini kan sama saja mengkhianati mereka. Mereka mau berkorban untuk pindah, tapi ternyata ini lebih kepada untuk komersial. Nah, ini menjaga kepercayaan itu menurut saya yang tidak muncul. Kalau mau masalah relokasi itu kan kita lihat dari hasil pembahasan bersama. Kalau memang itu untuk relokasi penataan lingkungan untuk kenyamanan hidup warga nelayan sini, ya saya yakin warga kami di sini siap. Ya itu tadi saya katakan bahwa mereka di sini kan status nelayan. Jadi kalau dipindahkan di tempat yang jauh dari sini, bagaimana alat kerja mereka seperti perahu-perahu mereka tuh untuk ke laut itu ditinggal jauh, bagaimana itu yang perlu dipikirkan juga oleh pemerintah. Saya rasa seperti itu. Fikri Aditama, Serolino Lamba, Tim Liputan, DAI TV.